Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul dari program studi Bahasa dan Sastra Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya sendiri maupun kepada orang-orang yang mendengarnya. Amin. Langsung saja, adapun yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu tentang ilmu mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis, mukhtalif berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu yang berarti berbeda-beda. Sedangkan menurut istilah mukhtaliful hadis ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriahnya tampak bertentangan, kemudian dapat menghilangkan pertentangan tersebut atau untuk dapat menemukan pengkompromiannya. Dalam artian ada hadis yang saling bertentangan, yang keduanya itu dapat dikompromikan antara satu sama lain, kemudian dapat kita jadikan pedoman dari salah satu hadis tersebut. Saya kasihkan contoh dari sahabat Nabi, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu." Janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, falyamhuhu, maka hendaklah ia menghapusnya. Di hadis ini kita dapat pahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya maupun para tabi'in itu untuk menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain menulis Al-Quran. Kemudian di hadis yang kedua dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tulislah demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran." Jadi pada hadis kedua ini kita dapat memahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya bahwasanya tulislah hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis pada hadis yang pertama tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri itu Rasulullah melarang untuk menulis hadis. Sedangkan pada hadis ini yang kedua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menulis hadis. Jadi bagaimana cara kita mengkompromikan antara salah satu kedua dari hadis-hadis yang bertentangan? Cara untuk mengkompromikan dari salah satu hadis-hadis yang bertentangan itu ada 3 cara. Yang pertama, metode jam'u wat taufik. Apa itu metode jam'u wat taufik? Yaitu metode yang kedua hadis yang bertentangan dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya. Jadi, dalam artian dua hadis yang saling bertentangan tadi ini saling dikompromikan, kemudian saling diamalkan sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, metode at-tarjih. Metode at-tarjih yaitu metode meneliti hadis yang memiliki argumen yang sangat kuat. Jadi, seumpama ada hadis yang saling bertentangan, kemudian kedua hadis ini untuk menelitinya mana yang dapat kita jadikan sebagai pedoman, yaitu dengan cara at-tarjih. At-tarjih yaitu meneliti mana hadis yang lebih kuat argumennya, maka itulah yang kita jadikan sebagai amalan. Yang ketiga, metode an-nasi wal mansuh. Apa itu metode an-nasi wal mansuh? Metode an-nasi wal mansuh adalah metode yang satunya menasah, yang satunya dinasah. Dalam artian hadis yang pertama muncul itu dinasah oleh hadis yang kedua. Dalam artian
dihapus hukumnya yang pertama, yang diganti dengan hukum hadis yang baru, yaitu yang dimansuh. Jadi demikian, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, itu datang dari diri saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.